Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita jaga kesehatan kita. Kita perbanyak amal ibadah untuk bekal hidup kita, bahagia kita dunia dan akhirat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fenomena di masyarakat kita, masyarakat Muslim yang akhir-akhir ini banyak kita dapati sesuatu yang aneh menurut kita. Banyak hal-hal yang aneh di luar sana, tetapi kemudian kita amati mereka yang aneh ini tetap dengan keadaan mereka yang begitu dan merasa yakin bahwa itulah yang mereka yakini sebagai kebenaran. Ya, bagi kita kan sebenarnya itu tidak begitu bermasalah karena dengan niat baik mereka ingin memperbaiki diri. Dan bisa jadi yang aneh itu nilainya juga baik. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sampaikan dalam hadisnya, Bada al-Islam ghaliban wa sayaudu ghariban. Islam datang dengan keadaannya yang asing, yang aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan datang kembali nanti, akan datang lagi dalam keadaan yang sama, asing, aneh. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang aneh. Nah, ini hadis ini sahih gitu ya, riwayat Imam Muslim. Ini harus dipahami dengan cara yang benar gitu ya. Jangan sampai salah persepsi. Karena bisa jadi hadis ini juga dipakai oleh mereka yang punya pemahaman dan sikap yang radikal, yang ekstremis. Mereka merasa yakin bahwa dengan jalan yang mereka lalui itulah Islam yang sebenarnya. Walaupun mereka awalnya pasti merasa aneh, tapi begitu persepsi itu dibentuk dari jalan yang salah tadi, kemudian mereka menganggap bahwa radikalisme, ekstremisme, perilaku kekerasan yang mereka perankan itu adalah sesuatu yang salah begitu, karena menganggap ini legitimasinya ada dalam hadis Nabi. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembalikan persepsi kita dalam memahami hadis ini, bahwa memang dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam itu dipandang sebagai sesuatu yang aneh, yang asing. Dan sangat bisa jadi nanti akan kembali menjadi asing. Dalam pengertian apa asing itu? Apa kemudian kita merasa bahwa yang aneh itu pasti dibenarkan? Tentu tidak. Bahwa dulu juga Rasulullah pernah ditanya, lalu orang yang asing itu yang seperti apa ya Rasulullah? Nah, kemudian jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yuslihuna, yaitu orang-orang yang selalu berbuat islah, selalu berbuat baik, selalu berbuat damai. Idza fasadan nas, ketika manusia yang lain juga hancur, ketika manusia yang lain membuat kerusakan, dia tetap berbuat baik. Itulah maknanya bahwa beruntunglah orang-orang yang aneh, dalam pengertian bahwa bukan
Islam yang menuntun umatnya menjadi terasing, aneh di tengah komunitas yang baik, di tengah komunitas yang muslim, yang soleh, kita pasti harus berbuat kebaikan yang sama dengan yang lain. Nah, baru ketika orang lain berbuat kejelekan, nah, jadilah orang yang aneh, yaitu selalu berbuat baik. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita memang hari ini disudutkan dengan persepsi-persepsi orang yang tidak memahami Islam, atau menyudutkan kita kaum muslimin bahwa Islam itu cenderung dengan sesuatu yang negatif. Islam itu agama yang keras, agama yang membuat kerusakan, agama teror. Ya, kita bisa menyampaikan argumentasi baik dengan dalil-dalil kita sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Ya, itu misi kita untuk menyampaikan kebaikan itu. Tapi jangan dilupakan satu hal, bahwa sangat bisa jadi mereka yang di luar Islam memandang kita kaum muslimin bukan dari ajaran yang ada di dalamnya, tetapi dari perilaku yang nampak dalam kehidupan, dan itu menjadikan mereka punya persepsi, image yang jelek tentang Islam. Jadi menurut saya dan menurut hemat saudara-saudara kita yang lain, sesungguhnya Islam itu memang indah. Islam itu agama yang damai. Tetapi seringkali kita sendiri kaum muslimin yang menutupi keindahan dan kebaikan serta kedamaian ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita sebagai muslim yang sejati tunjukkan bagaimana kita bersikap sesuai dengan ajaran agama kita. Jangan sampai ajaran Islam yang kita pelajari hanya sebatas ada di lisan kita, hanya sebatas ada di pelajaran yang kita pelajari di sekolah, di madrasah, di masjid, tetapi dalam kehidupan kita, kita tetap dengan perilaku kita yang tidak Islami. Itulah tugas kita semuanya, agar kita melihat diri kita masing-masing dalam potensi yang sama, bahwa kita semua adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang kemuliaannya patut sekali untuk kita jadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita semua. Mari kita semangatkan diri kita untuk kita selalu berbuat yang aneh, tetapi yang aneh itu nilainya adalah nilai kebaikan yang sesungguhnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi